Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqomah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati Allah. Tema pada kultum kali ini yaitu tentang bahaya riya dan nifak. Riya termasuk salah satu penyakit hati yang harus kita hindari, bahkan jangan sampai ada pada dalam diri kita, karena dengan riya segala amal soleh perbuatan kita itu akan hilang. Karena jika ada riya di dalam hati kita beribadah ataupun melakukan gerak apapun itu hanya ingin dilihat oleh manusia, hanya ingin dipuji oleh manusia, bukan untuk mendapatkan ridho atau keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hindari syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Nabi? Nabi menjawab, riya ialah salah satu dari dua syirik. Kemudian dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal aza kaladzi yunfiqu malah ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia lainnya, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahaya ria dalam hadis setidaknya ada 3. Yang pertama merupakan syirik tersembunyi, di mana seorang muslim itu beribadah ketika hanya ingin dilihat oleh orang lain atau tetangganya. Tapi kalau tidak dilihat oleh orang lain, dia tidak akan beribadah atau melakukan amal soleh. Yang kedua, ria dapat merusak amal soleh. Kemudian yang ketiga, ria dapat mendatangkan murka Allah, karena ibadahnya yang seharusnya ditunjukkan kepada Allah, tapi malah ditunjukkan kepada manusia. Hadirin Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati Allah, selanjutnya ialah nifak. Nifak merupakan salah satu akhlak tercela. Biasanya seseorang yang memiliki sifat atau karakter nifak kerap disebut dengan munafik. Nifak tergolong sebagai perilaku berpura-pura atau ingkar. Apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sederhananya, nifak adalah kebohongan atau kedustaan. Nifak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada nifak i'tikadi dan nifak ijtimai. Nifak i'tikadi merupakan perilaku yang hubungannya dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi nyatanya tidak. Yang kemudian ada nifak ijtimai, yang berarti perilakunya berhubungan dengan sesama manusia. Apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang nifak yang berhubungan dengan manusia, yaitu melakukan kebohongan dalam bertutur kata, sehingga apa yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perbuatan yang sejak awal diniatkan untuk menyakiti atau mengkhianati orang lain, perilaku sifat ini disebut pengkhianat. Kemudian sifatnya juga ditunjukkan dalam sikap ingkar atau mengingkari terhadap apa yang telah disepakati dengan orang lain. Adapun bahaya nifak
antara lain menghilangkan kepercayaan orang meskipun pada suatu waktu ia akan berkata jujur. Nifak berupa pengkhianatan, maka akan mengakibatkan bahaya bagi orang yang dikhianatinya. Nifak pasti membawa cibiran dari orang lain kepada pelakunya karena ia akan diremehkan dan tidak mendapat bantuan dan kepercayaan dalam keadaan susah. Yang selanjutnya, Allah akan menempatkan orang-orang yang memiliki sifat nifak ini di neraka yang paling bawah. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati Allah, agar kita terhindar dari sifat nifak dan ria, marilah kita sama-sama senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan meluruskan hati serta membersihkan hati kita hanya untuk Allah, bukan hanya untuk ingin dipuji oleh sesama manusia, dan senantiasa terus mengisi hati kita dengan berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal buruk atau perilaku buruk yang kita lakukan itu biasanya ada karena hati kita yang kotor. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena ini sesinya kultum, jadi tidak bisa dibahas secara detail bahaya-bahaya lainnya, maka dari itu dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita selalu menjaga gerak langkah kita dalam beribadah dan selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika diberi nikmat ya nikmatin, ketika diberi cobaan ya cobain. Hadallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.